meriam festival dirayakan memang ada kaitan dengan kemenangan oleh bangsa Indonesia, terutama khususnya Tanah Putih melawan. Kuburan Belanda ada, rumah Orde Listrik dan Camat pertama ada di sini, masih ada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita FM. Kali ini kami pada sore hari ini berada di Kecamatan Tanah Putih, Tanjung Melawan ya Pak. Ya. Masih di daerah Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kami datang ke sini karena ada informasi bahwa terdapat beberapa meriam yang berusia diperkirakan agak tua, mungkin berhubungan dengan sejarah, entah itu dari mana datangnya. Kami mencoba mencari dengan datang langsung kemari. Kebetulan dari beberapa informasi yang termasuk kami datang ke situsnya langsung bersama Om Rahmat, Bang Rahmat saja kita panggil. Beliau dengan rela hati bersama teman, dengan abang apa Pak? Nah, dengan Bang Khairi mengantarkan kami ke beberapa tempat yang barangkali terdapat informasi yang berhubungan dengan meriam tersebut. Hari ini kami mengunjungi rumah Bapak Bukhori. Selamat sore Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan apa yang telah saya buka tadi. Pertama nih termasuk terkejut saya nih Pak. Iya. Karena sekian banyak orang yang tidak tahu cerita ini, tahu-tahu datang ke Bapak yang kebetulan menyimpan informasi itu. Bapak tahunya mungkin Dari orang tua. Dari orang tua-tua dulu. Itulah bentuk keyakinan kita dari sekian banyaknya ketiadaan informasi. Ini meriam ada di situ karena satu hal, pasti ada ceritanya. Ada sebabnya mengapa di situ, ya. Nah, dan kita yakini juga ada kesesuaian cerita bahwa meriam itu asalnya dari Portugis, ya. Dari Portugis. Kemudian ada beberapa peninggalan di sini yang Bapak tadi bilang peninggalan benteng itu apa itu Pak? Pulau Labuan Papan. Kan ini sesuatu yang tidak lazim Pak. Ya. Ada di halaman rumah orang. Secara kasat mata kami lihat itu ada 2 buah meriam. Ya. Kan tidak mungkin orang tiba-tiba membeli meriam besi, taruh depan rumahnya. Gitu. Ya. Nah dari cerita-cerita pun kami dengar tadi ngumpulkan bahwa meriam itu sejak kampung ini dibuka memang sudah di situ tempatnya. Iya. Nah sebelum itu kami juga sampaikan nih, kita karena outdoor Pak ya, dekat pula dengan jalan, suara kita mudah-mudahan tetap jelas terdengar walaupun ada suara orang bercerita atau kendaraan yang berlalu lalang. Kembali ke pertanyaan saya Pak, itu yang Bapak ketahui tentang meriam itu bagaimana? Kalau menurut sejarah dari orang tua-tua dulu, di Tanah Putih Tanjung Melawan ini ada suatu kerajaan. Kerajaannya namanya Tuntun Kapur. Tuntun Kapur. Nah, yang letaknya di sebelah mudik Tanah Putih sana. Sini kawasannya.
Tujuh Gambir itu mempunyai anak 7 putri oleh Raja Tanah Putih Melawan. Disuntinglah putri itu yang bernama Ambang Buana. Orangnya cantik jelita, rambutnya panjang, dibawa ke sini. Mengapa Meriam ada di sini? Bukti nyata penjajahan kita berhadapan dengan Portugis. Memang Portugis di kawasan Melayu, Iya. termasuk sampai ke Melaka. Iya, sampai. Itu Portugis tuh. Iya, memang. Portugis. Ya maaf kalau kita salah ya Pak. Iya, iya, Jadi salah. kita menyampaikan apa yang menurut kita ketahui. Meriam adalah peninggalan Portugis, kemudian datang Belanda. Di zaman itu masuk Portugisnya itu berhadapan dengan Raja Tanjung Melawan tadi. Berhadapan, artinya berperang. Ada bentengnya di sana, Di mana Pak? di sudut sana. Saat itu Portugisnya datang menjajah. Kita tidak tahu apakah perlawanan ini melalui senjata atau keilmuan dari batin dari Tanah Putih Tanjung Melawan itu bisa karam, tidak bisa lari. Orang satu kapal itu menjadi pulau sekarang. Namanya sekarang langsung ada nama Pulau Labuan Babat. Kalau dikatakan perlawanan dengan senjata, lebih canggih Portugis. Tapi Allah berkehendak karena niatnya ini lain. Tahap penawar dari sini bisa kapal itu tenggelam. Akhirnya dibiarkan tenggelam, lama-lama entah ada sampah-sampah tertimbun lama-lama jadi daratan. Iya, gitu. sehingga sekarang jadi pulau. Iya, jadi pulau. Nah, kemudian gini Pak, yang Bapak ceritakan tadi ada festival Meriam ya. Ya, oleh Rama Ini Kanti. mohon maaf ya kawan-kawan, Ya. karena ini kita datang santai, tiba-tiba datang Ya, bercerita, alhamdulillah ada informasi, kita pun suasananya santai di sini. Tidak bermaksud membelakangi Om Rahmatnya. Jadi masuk akal bagi saya, mengapa tiba-tiba ada festival meriam di sini, walaupun meriam berupa bambu atau buluh, orang Melayu sini bilang. Dibentuklah festival meriam, begitu ramainya masyarakat datang, itu mungkin akan diadakan rutin ya. ya, Tidak menutup kemungkinan itu terjadi karena memang ada kejadian dulu-dulunya yang berhubungan dengan meriam Pak, menurut kami begitu. ya, Sepakat kalau itu nggak Bapak? ya. Jadi sebetulnya bukan 2, 4. Ada 4 Pak. 4 ada di Melayu Tengah, 2 di situ depan rumah orang, 1 lagi di depan kantor Kepenguluan Melayu Tengah, 1 lagi di Melayu Besar. Waktu itu Bupati dibawa ke Bagan Bagan Sewapi di Taman Kota. Timbul pertanyaan, mengapa yang 2 tadi tak bisa kalau bahasa ini tadi bisa dialih-alih. Siapapun Tak bisa dipindahkan. tak bisa dipindahkan karena gaib di situ. Bahkan kami disuruh oleh Pak Camat kemarin, kebetulan saya disuruhnya, tolong Pak Gori, carikan ahli waris orang rumah nih, kita mau memindahkan yang ini diletakkan di tempat strategis atau diletakkan di kantor camat. Dah? Ahli waris mau, tapi nak memindahnya siapa? Di magic lebih kuat orang tuh lagi dari yang magic. Oke. Contoh, kemarin itu orang yang ingin mencoba-coba nak memindahkan, ada ular dalam tuh. Ya. Mengapa dibudayakan meriam itu untuk menjadi permainan anak-anak seni masyarakat? Karena kemenangan saat itu. Keterkaitan dengan kejadian. Iya, kejadian tadi sebagai kenangan. Ini mohon maaf Pak, Ya. menarik bagi saya. Karena dari tadi kami keliling, kan tak ada yang tahu cerita ini Pak. Ya. Saya cari informasi, saya lihat sana sini apakah ada artikel yang tersimpan mengenai cerita ini. Ada satu kesesuaian sementara ini, Ya. bahwa itu meriam asalnya dari Portugis. Ya. Nah, saya menariknya tadi, memang di artikel itu Portugis yang punya meriam. Ya memang asli, Pak. Bukti nyata ada di situ. Memang Portugis di kawasan Melayu, Iya. termasuk sampai ke Melaka. Iya, sampai. Itu Portugis tuh. Iya, memang. Portugis. Ya maaf kalau kita salah ya Pak. Iya, iya, Jadi salah. kita menyampaikan apa yang menurut kita ketahui. Meriam adalah peninggalan Portugis, kemudian datang Belanda. Disinilah basis perjuangan kita Iya. habis-habisan. Di zaman Belanda
Tanah Putih ini termasuk on the district, artinya kalau tingkat sekarang tingkat kabupaten. Di zaman Belanda. Masuk Belanda, dikuasai oleh Belanda, perlawanan dibantu oleh dari kerajaan Siak Sri Indrapura. Bukti nyata bahwa Belanda ada datang di sini, kuburan Belanda ada di SD 001. Di situ dulu di atap cantik-cantik marmer itu. Ini kuburannya tuh. Sekarang tinggal batu lagi, bukti nyata. Saya itu menceritakan, menyambung kata dari orang-orang tua dulu. Orang-orang terdahulu, betul Pak. Jadi saya ibaratnya saya masih ingat apa-apa yang dikatakan. Baik. Dan buktinya sekarang masih ada. Kuburan Belanda ada, rumah on the district dan camat pertama ada di sini. Masih ada semua. Mengapa dibudayakan meriam itu untuk menjadi permainan anak-anak seni masyarakat? Karena kemenangan saat itu. Keterkaitan dengan kejadian. Iya, kejadian tadi sebagai kenangan. Sebetulnya meriam itu terbagi dua, terbuat dari bambu, buat festival. Namanya satu meriam karbit, diisi di dalam tuh karbit. Yang kedua, meriam itu diisi minyak pasang atau minyak tanah. Mengapa dibuat festival itu? Merasa kegembiraan bahwa penjajah sudah habis. Kalau meriam buluh ini kami membuatnya biasanya 17-an karena ada kaitan perjuangan. Sudah itu malam 27 Ramadan. Mudah-mudahan festival ini berlanjut. Oh iya, mudah-mudahan Pak. Kalau misalnya ada pengadaan itu kami liput kegiatannya kan. Yang enaknya sini dulu kawasan zaman dulu kawasan dari Siak Sri Indrapura, dan budayanya sampai saat ini kami memegang masih Siak Sri Indrapura, dan ditambahlah sedikit sesuai dengan adat istiadat di sini. Dan suku-suku masih ada, dari raja sendiri menggelarkan suku itu. Contohnya Melayu Besar, Setia Maharaja. Melayu Tengah, Muda Diraja. Mesah, Paduka Diraja. Batu Ampar, Sua Diraja. 4 suku itu masih ada memangku jabatan itu. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Mudah-mudahan ini pembicaraan pembuka kita Pak, karena alhamdulillah apapun ceritanya kami bersyukur sampai ke hadapan Bapak, karena tidak ada yang kebetulan. Nanti pada saat yang tepat kulas detail. Kalau perlu kita datang ke tempat-tempatnya ya kan. Ini mohon maaf kalau ada cara kita sesama manusia, kami datang mungkin namanya tamu tentu menghamba, meminta informasi. Adapun mungkin yang salah dari kami minta maaf gitu kan. Kesimpulan kita untuk pembicaraan singkat ini, harapan Bapak apa? Harapan kami sebagai katakanlah mewakili dari masyarakat Tanah Pemelawan, supaya budaya Melayu ditingkatkan. Tapi pemancar TV untuk mengembangkan budaya Melayu sampai di rumah pun tak ada. Jadi bagaimana Melayu nak mengembangkan? Jadi siapapun pemimpin gubernur yang akan datang, sebaiknya budaya Melayu itu sesuai dengan amanat dari Bapak Presiden yang baru ini, Pak Prabowo, bahwa budaya wajib ditingkatkan. Jadi akhirnya budaya Melayu Riau dapat sebagai pewaris anak-anak kita, cucu-cucu kita, nampak di TV itu. Oh gini cara nikah kawin, oh gini cara pergaulannya, oh ini pantang larang. Melayu itu banyak pantang larang. Sepakat. Apabila pantang larang dilanggar, maka kampung itu akan terjadi yang tidak-tidak. Mudah-mudahan Pak, ini mudah-mudahan ditonton banyak orang. Atau bahkan tidak menutup kemungkinan barangkali Pak Prabowo melihatnya kan. Nah itulah besar harapan kita. Sekali lagi kami mohon maaf atas salah kilaf kami dengan salah tata cara kami datang. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan ada pertemuan selanjutnya. Lihat tempatnya, tunjukkan, karena tidak menutup kemungkinan ini akan jadi beberapa episode agar kawan-kawan yang nonton jelas apa yang mau kita sampaikan. Baik kawan cerita, demikianlah sementara ini bincang singkat kami. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami datang lagi kemari untuk makin memperjelas cerita ini. Kami berdua mohon diri, juga Om Rahmat serta kawan-kawan yang ada,
Untuk sementara ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas semua salah kilap kata kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.